Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan Quran surat Yunus ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa minhum lan iku setengah sangking kaum ay ahlul Makkah tegese ahlul Makkah man utawi wong yu'minu ka iman bihi kelawan man li ilmillahi min ilmune Allah zalika ing mangkono iman minhu sangking man. Wa minhum lan iku setengah sangking kaum man utawi wong la yu'minu kang ora iman bihi kelawan man abadan ing dalam selawase. Wa rabbuka utawi pangeran kita iku a'lamu zat kang luwih pirsa bil mufsidina kelawan pira-pira wong kang gawe kerusakan. Ayat ini itu menjelaskan tentang terdapat dua golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan wa minhum may yu'minu, golongan yang percaya atau golongan yang beriman kepada Al-Quran atau golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan wa minhum man la yu'minu, golongan yang tidak percaya atau golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran atau golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks pemahaman ayat ini itu menjelaskan atau memahamkan bagaimanakah sikap yang harus kita lakukan apabila terdapat suatu golongan atau terdapat suatu kelompok yang berbeda dengan kita. Maka apabila terdapat suatu golongan tersebut, maka sikap yang harus kita ambil yaitu sikap saling menghargai atau toleransi kepada perbedaan tersebut. Karena dalam ayat lain juga disebutkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam ayat sudah jelas ketika kita sudah menumbuhkan sikap saling menghargai, maka akan timbul rasa-rasa yang lain seperti rasa tidak saling membenci, rasa saling kasih sayang dan yang lainnya. Karena apa? Karena dalam Islam itu tidak ada istilahnya sikap saling membenci harus mengikuti golongan yang sama dengan kita. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tetapi dalam Islam itu diajarkan sikap saling menghargai terdapat suatu golongan yang berbeda dengan kita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu lakum dinukum waliyadin wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang lebih tahu atau zat yang lebih mengerti dari semua orang yang belum kita ketahui. Kemudian di sini saya akan menjelaskan atau mengupas sedikit tentang ilmu nahwu shorof. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum itu kedudukannya sebagai khobar dari mubtada, yaitu lafadz man yang diakhirkan, atau bisa diistilahkan yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Yu'minu itu kedudukannya sebagai na'at atau sifat dari lafadz man. Bihi itu kedudukannya adalah sebagai jar majrur. Wa minhum man la yu'minu bihi itu sama, yaitu yang sudah dijelaskan tadi. Wa minhum itu adalah kedudukannya sebagai khobar, man itu adalah sebagai mubtada, yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apakah boleh mendahulukan khobar? Boleh, sesuai yang sudah didawahkan oleh di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik,
yaitu wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawazut taqdima id la dharara, yaitu asal muasal dari khobar yaitu diakhirkan tetapi boleh didahulukan dengan syarat. Itu ada empat syarat. Salah satu syarat diantaranya yaitu ketika mubtada dan khobar tersebut berupa jar majrur, seperti pada lafadz wa minhum man. Kemudian yu'minu dan lafadz la yu'minu itu kedudukannya tuh sebagai naat atau sifat dari lafadz man, seperti yang dikatakan dalam kitab Al-Imriti, yaitu anak tu imma rafi'un limudmari ya'udu liman'uti au limudhari, yaitu naat harus ikut pada man'utnya. Bihi itu kedudukannya itu adalah sebagai jar majrur. Warabbuka a'lamu. Nah ini warabbuka itu kedudukannya adalah sebagai mubtada, dan a'lamu itu kedudukannya sebagai khobar dari mubtada. Mubtada itu dibaca rofa, tanda rofanya adalah domah karena dia adalah isim mufrad, sesuai yang dikatakan oleh di dalam Alfiyah Ibnu Malik, yaitu mubtada'in zaitun wa adina khobar in qulta zaitun adirum mani tadar, atau di dalam kitab lain yaitu dalam kitab Al-Imriti juga sudah dijelaskan, yaitu al-mubtada murabuhum abadu an kulli lafzin amilin mujarradu. A'lamu itu kedudukannya adalah sebagai khobar dari mubtada, sesuai yang dikatakan oleh di dalam Alfiyah Ibnu Malik, yaitu wal khobaru juz'ul mutimmu faidah kallahi wal ayati syahidah. Khobar yaitu sesuatu juz atau bagian yang menjadi penyempurna dari mubtada. Kemudian bil mufsidina itu kedudukannya adalah sebagai susunan jar majrur. Ba itu adalah sebagai huruf jar, dan al mufsidina itu adalah majrur atau yang dijarkan dengan huruf jar. Al mufsidina itu i'rabnya adalah i'rab jar, tanda jarnya adalah ya, karena dia adalah sebagai jamak mudzakkar salim. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.